Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator akan membuka debat bahasa Indonesia kelas 10 dengan mosi program TV di Indonesia merusak moral generasi muda. Untuk tim pro silakan memperkenalkan diri. Sebelumnya izin diri, nama Karisata Wirawan dari kelas 15 nomor absen 19. Saya di sini sebagai pembicara 1. Jadi memperkenalkan diri, nama Atta Sekar Deka dari 15 absen 3. Saya di sini sebagai pembicara 2. Jadi memperkenalkan diri, nama Eka Putra, saya dari 31 dan 25. Saya sebagai pembicara 3. Untuk tim kontra silakan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Indah Dwi Savitri, absen 22 dari kelas 15. Di sini saya sebagai pembicara 1. Izin memperkenalkan diri, nama Lia Nurjana, absen 24 dari 15. Di sini saya sebagai pembicara 2. Izin memperkenalkan diri, nama Azra Pandari dari kelas 15 absen 4. Di sini saya sebagai pembicara 4. Mosi perdebatan program TV di Indonesia merusak moral generasi muda. Untuk tim pro silakan menyampaikan argumennya. Pada mosi kali ini mengenai program TV di Indonesia merusak moral generasi muda. Banyak kekerasan yang ditayangkan di televisi, dan jikalau terus dibiarkan itu sangat merusak karakter generasi muda untuk kedepannya. Justru itu yang tidak boleh dibiarkan. Jikalau sudah terbawa dalam kehidupan kita, cara menanggulanginya pun sulit, bahkan akan lebih parah. Dan hal itu akan menimbulkan dampak besar bagi bangsa kita. Penilaian kami pada mosi kali ini ialah menyetujui jika program TV dianggap merusak moral generasi muda. Tujuan kami pada mosi kali ini antara lain mewujudkan generasi muda yang bebas dari layanan televisi yang tidak senonoh. Maka dari itu izinkan saya untuk menyampaikan satu poin tambahan. Yang pertama adalah sedari tadi tim lawan tidak pernah menjelaskan kepada kami alasan yang jelas mengapa mereka setuju pada mosi kali ini. Terima kasih. Menjawab, Dewan Juri yang terhormat, kami sudah menjelaskan beberapa tanggapan mengapa kami menyetujui pada mosi kali ini. Perlu diketahui bahwa kebanyakan dari program TV membahas mengenai kisah percintaan di mana itu tidak baik bagi pembentukan karakter dan generasi muda. Untuk tim kontra silakan argumennya. Masuk ke negasi saya, mari kita lihat pada permasalahan pada mosi kali ini di mana tim lawan menganggap bahwa tayangan TV di Indonesia dapat merusak moral generasi muda. Namun perlu disadari bahwa tidak semua tayangan televisi memiliki nilai yang buruk. Banyak tayangan televisi yang memberikan informasi bahkan sampai membantu masyarakat untuk mengetahui lebih jelas pada masa teknologi saat ini. Mari kita buktikan Dewan Juri bahwa tayangan televisi sebelum dipublikasikan pun harus menaati persyaratan yang sudah ditentukan. Contoh ketika produser yang membuat tayangan televisi sebelum ia mempublikasikannya, ia harus melihat apakah tayangan televisi baik atau sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Dewan Juri, mereka bukanlah orang bodoh di mana mereka bekerja di layanan publik dan mempertahankan nama baiknya agar masyarakat mau menerima tayangan yang telah ia buat. Sehingga kami yakin bahwa mereka tidak akan mempublikasikan tayangan tidak senonoh agar hegemoni dan interest mereka sebagai layanan publik dapat tercapai. Masuk ke pendirian kami, yaitu pendirian kami pada mosi kali ini adalah menolak setuju jika program TV dianggap merusak moral generasi muda. Dengan itu saya memiliki tujuan pada perdebatan kali ini. Yang pertama adalah mewujudkan interest orang-orang yang bekerja di layar televisi agar tetap dapat agar dapat bertahan dan mendapatkan penghasilan. Yang kedua adalah mewujudkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hiburan lewat televisi. Masuk ke argumen saya, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi perlu disadari bahwa tayangan-tayangan televisi yang telah dipublikasi harus lulus sensor berdasarkan hukum-hukum yang berlaku yang harus menaati persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga kami rasa kekhawatiran dari tim lawan pun sudah terjawab pada akhirnya. Dewan Juri, bayangkan ketika suatu produsen
menayangkan hal yang tidak senonoh, maka masyarakat pun tidak tertarik lagi dengan tayangan-tayangan yang ia terbitkan. Maka otomatis hegemoni dari produsen tersebut akan hancur. Pada akhirnya sehingga pendapatan produsen dan orang yang bekerja sama dengan dia pun akan turun. Dewan juri, sehingga kami rasa ketika produsen ini sudah siap untuk menerbitkan tayangan televisi, maka ia juga akan siap dengan bekal untuk dampak selanjutnya. Dewan juri yang terhormat, janganlah menutup mata mengenai tayangan televisi yang sudah benar-benar ada dan sering kita tonton pada zaman milenial ini. Kami rasa hal itulah malah membuat tekanan pada masyarakat yang tidak dapat kebebasan berekspresi, sehingga kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Tim pro silakan menyampaikan argumennya. Sekarang banyak sekali tindakan kriminal yang dilakukan di masyarakat, dan saya rasa itu karena mereka saling menonton hal seperti itu, dan tayangan itulah yang menyebabkan tekanan sehingga karakter buruk dari seseorang itu muncul. Ingatnya, karakter yang rusak itu bukanlah hanya orang yang selalu melakukan tindakan kriminal atau semacamnya, tapi orang yang bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, itu juga termasuk karakter yang buruk. Dan itu disebabkan karena orang tersebut sering menonton tayangan TV dan mempraktekannya dalam dunia nyata. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui penayangan sejumlah acara di TV justru banyak yang tak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Sinetron tersebut membawa kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua. Izin menyanggah? Akan diterima. Izinkan saya menyampaikan satu poin sanggahan. Satu, mereka lupa bahwa sebelum tayangan televisi dipublikasikan, mereka harus menaati persyaratan yang diberikan oleh pihak TV. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa ada beberapa tayangan televisi yang belum menaati persyaratan, tetapi ditayangkan sehingga dikhawatirkan akan merusak moral generasi muda. Untuk tim kontra silakan. Masuk ke klasifikasi saya, Dewan juri yang terhormat, sekali lagi perlu didasari bahwa program TV di Indonesia telah melalui beberapa prosedur yang ada sehingga produsen yang menayangkannya pun harus menaati persyaratan yang sudah ditentukan. Perlu diketahui Dewan juri bahwa standar program siaran adalah penjabaran teknis pedoman tentang penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Produsen tidak mungkin mengusulkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Sehingga kami yakin bahwa mereka tidak akan menyiarkan program-program yang tidak senonoh dan akan merusak hegemoni dan identitas mereka sebagai layanan publik bagi masyarakat. Masuk ke argumen saya, Dewan juri yang terhormat, masyarakat bukanlah orang yang bodoh ketika ia melihat tayangan televisi yang mungkin tidak dapat diikuti oleh penontonnya. Mereka pun tidak akan langsung melihatnya. Dewan juri, sehingga kami rasa mereka dapat berpikir lebih jernih lagi. Izin memberikan sanggahan. Baik. Mereka lupa bahwa ada beberapa program televisi yang menayangkan hal yang tidak senonoh untuk anak-anak. Bisa menjawab sanggahan tersebut. Dewan juri, sehingga kami rasa mereka dapat berpikir lebih jernih lagi untuk membedakan apakah tayangan itu dapat dicontoh atau tidak, sehingga kami rasa ketika ada tayangan yang lolos padahal dia tidak memenuhi syarat apapun dari produsen ini mengalami kebobolan yang tidak baik untuk ditayangkan. Namun kami yakin kebijakan-kebijakan dari masyarakat pun akan lebih menjamin dengan cara ini. Ia akan berpikir untuk lebih matang. Biarpun penonton dari tayangan tersebut salah satunya adalah anak kecil, namun kami yakin peran terhadap anak itu juga nyata dalam hidup. Anak kecil ini menonton televisi bukanlah seharusnya, jadi orang tua tersebut pun ikut untuk mengawasi anak tersebut agar anak tersebut tidak menonton hal-hal yang tidak diinginkan. Dewan juri, sehingga kami rasa ketika dampak terburuk sisi kami ini benar-benar terjadi, namun peran-peran dari masyarakat itu sendiri pun akan berjalan dengan baik. Dewan juri. Untuk tim pro silakan menyampaikan argumennya. Dewan juri yang terhormat, tayangan televisi yang tidak senonoh jika terus dibiarkan itu sangat merusak karakter generasi muda untuk kedepannya.
Kebanyakan dari program itu menayangkan kisah-kisah yang dimana itu hal yang buruk, sehingga mereka meniru atau mempraktekkan dalam dunia nyata. Dewan juri yang terhormat, kami sudah menjelaskan beberapa tanggapan mengapa kami menyetujui pada mosi kali ini. Perlu diketahui bahwa kebanyakan dari program itu membahas mengenai kisah-kisah percintaan di mana itu tidak baik bagi pembentukan karakter pada generasi muda. Untuk tim kontra silakan menyampaikan argumennya. Langsung klarifikasi saya, Dewan Juri yang terhormat, permasalahan pada mosi kali ini di mana tim lawan menganggap bahwa tayangan TV di Indonesia dapat merusak moral generasi muda. Namun, mereka tidak pernah menjelaskan layanan TV yang baik seperti apa yang layak untuk ditayangkan. Mengapa demikian? Karena program-program TV sebelum ditayangkan untuk asumsi publik atau masyarakat, ia akan melalui beberapa persyaratan agar layak untuk dipublikasikan Dewan Juri. Perlu peminat layanan TV, salah satunya adalah anak-anak. Maka daripada itu, para orang tua sangat penting untuk memilih program-program TV. Masuk ke pertentangan saya, mari kita lihat pada permasalahan pada mosi kali ini terdapat beberapa pertentangan. Maka dari itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertentangan tersebut Dewan Juri. Mari kita lihat pada mosi kali ini yang dimana tim lawan menganggap bahwa tayangan TV di Indonesia dapat merusak moral generasi muda. Kalau diketahui terlebih dahulu, Dewan Juri bahwa program TV ialah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi dengan tujuan dan target pemirsa dan acara tersebut. Ada beberapa program TV yang baik, contohnya yaitu Si Unyil menjadi salah satu acara televisi paling mendidik saat ini. Si Unyil merupakan acara yang menyajikan berbagai proses pembuatan satu barang. Hal ini menjadi sangat menarik karena anak-anak diajak untuk mengetahui hal-hal baru yang ada di dunia. Perlu diketahui juga program yang buruk seperti sinetron ABG Jadi Manten merupakan suatu program di mana akan berdampak buruk bagi anak-anak di bawah usia, karena mereka akan berpikir bahwa menikah di usia yang terbilang remaja itu dikhawatirkan dapat merusak moral generasi muda. Siap, terima kasih. Untuk tim pro silakan menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Bahwa semua program TV di Indonesia merusak moral generasi muda, contohnya ABG Jadi Manten. Untuk tim kontra silakan kasih kesimpulan dari argumennya. Kesimpulannya adalah saat zaman milenial ini, di mana masyarakat membutuhkan hiburan untuk rekreasi. Kami yakin tayangan televisi ini tidak hanya bersifat mengenai sinetron kisah percintaan, ataupun tayangan-tayangan yang tidak terlalu berperan dengan masyarakat saja. Yang sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan dari tayangan televisi. Ada beberapa program TV yang baik, contohnya yaitu Si Unyil menjadi salah satu acara televisi paling mendidik saat ini. Si Unyil merupakan acara yang menyajikan berbagai proses pembuatan suatu barang. Hal ini menjadi sangat menarik karena anak-anak diajarkan untuk mengetahui hal-hal baru yang ada di dunia. Cukup, terima kasih. Untuk Dewan Juri dipersilakan untuk menilai. Mohon izin berbicara. Setelah kami tinjau dari beberapa aspek, tim pro menurut kami dari Dewan Juri cenderung memiliki argumen yang lebih sempit daripada tim kontra, sehingga kurang mengangkat argumen bobot dari argumen kalian itu sendiri, yang ada malah mengulang-ulang argumen berbanding balik dari tim kontra yang memiliki argumen yang menarik sehingga akan mengangkat argumen mereka sendiri. Jadi di sini setelah kami menimbang dari beberapa aspek kembali, mulai dari speaking, argumen, dan beberapa aspek lainnya, kami memutuskan bahwa pemenang dari perdebatan pada siang hari ini adalah tim kontra. Untuk perdebatan pada mosi kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada tim pro, kontra, dan para juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.